kita menganggap sholat yang sedang kita lakukan adalah sholat yang terakhir kita. Oleh karena itu tentukan kita akan berusaha semaksimal mungkin dan menyempurnakan dalam sholat kita. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah dan dia meminta nasihat kepadanya. Lalu Rasulullah bersabda, jika kamu hendak melaksanakan sholat, kata Rasulullah, sholatlah seperti sholat terakhir, dan janganlah mengatakan sesuatu yang membuatmu minta dimaafkan karenanya dan berputus asalah terhadap apa yang ada di alam manusia. Itu maksudnya jadikan sholat kita itu menjadi sholat yang terakhir. Otomatis kan kalau kemarin aja terakhiran Jokowi memimpin aja dalam upacara menaikkan bendera lain daripada yang lain, sampai ada di dua tempat, di Istana Merdeka dan di Istana IKN, ya kan? Sampai seperti itu. Kalau dihitung-hitung biayanya habis berapa? Karena yang melakukan kegiatan di IKN itu semuanya diterbangkan itu. Dari mana? Dari Jakarta iya, dari Papua iya, dari dan lain sebagainya. Orang aparat kepemerintahan baik daerah maupun pusat, DPR, semuanya diangkut di sana. Pakai duit? Pasti. Enggak pakai pesawat. Habis berapa? Enggak tahu. Yang jelas paling besar. Biaya yang paling besar untuk upacara menaikkan dan menurunkan. Setelah itu antara menaikkan dan menurunkan, kan dia harus istirahat. Gak mungkin kayak kita masih duduk-duduk di lapangan, makan nasi dalam kotak, ya. Prasmanan ya Pak. Masih prasmanan lah. Dan tidurnya tidak tidur di tembok-tembok pinggir pagar, nggak akan. Bayangin, bajunya aja udah habis berapa? Itu dia menampilkan yang terbaik karena terakhiran. Kalau kita sholatnya dianggap sholat ini adalah yang aku lakukan sholat terakhir, maka lakukan dengan sebaik-baiknya. Sama dengan kita ikut kajian, bisa jadi kajian kita adalah kajian yang lain. Makanya saya pun mencarikan materi yang terbaik, bukan yang terbaik saja, mudah dicerna dan tidak dicerna saja, tetapi mudah untuk diamalkan. Udah urusan sholatnya mari kita perbaiki. Urusan sholat kita perbaiki. Jika sakitnya berlanjut, hubungi dokter. Ya hubungi saya maksudnya biar kita bisa dokter. Kemudian yang terakhir, pandangan kita ke arah sujud yang ke-9. Jangan terpecahkan pandangannya kepada hal yang lain. Biasanya ada running tag, makanya sambil baca dulu. Kemudian ada jejak lagi bercengkrama. Saya nggak tahu apa yang dibaca. Karena mata itu luar biasa, membuat kita tidak khusyuk, itu bisa saja mata itu membuatnya semua. Makanya pandangan kita ke tempat sujud. Tempat sujudnya jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat, ya. Dan di mana biasanya kita sujud meletakkan dahi kita sebagai tempat untuk kita sujud. Itu yang harus kita perbaiki. Nah, marilah sholat kita hendaknya setiap saat itu mengalami perbaikan. Kualitas sholatnya itu mengalami perbaikan. Kalau sudah dalam urusan sholat, ya urusan duniawi kita tinggalkan terlebih dahulu, dan itu tidak rugi dan tidak merugikan. Justru kita khusyuk itu karena kita kepada Sang Maha Agung, Maha Besar, Maha segalanya dan lain sebagainya. Dalam sholatnya orang kalau sudah baik sholatnya, maka baik sholatnya. Sampai seperti ini, orang yang sholatnya baik itu sudah tak perlu dihisab, langsung dia secepat kilat sudah Allah letakkan di dalam surga. Tapi kalau sholatnya rusak, maka Allah akan rinci amalan-amalan.
mau lancar atau mau dirinci? Lancar, Perbaiki sholat. Makanya kenapa saya lebih memprioritaskan untuk memperbaiki sholat. Nah, ini kan ibu baru dengar. Nah, sekarang saya ingin dengar curhatan ibu tentang sholat khusyuk, bagaimana pengalamannya. Sudah mencapai belum atau masih dalam taraf dan lain sebagainya. Ini yang mungkin saya akan dapat balikan dari ibu, bagaimana perjuangan kita agar kita memang benar-benar bisa menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya. Sholatnya itu orang yang sholatnya dengan khusyuk. Nanti namun sholatihim orang yang salah. Maksudnya nanti namun fi sholatihim khusyu'un. Maksudnya itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari semakin lama semakin